Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ramadanti. Saya dari Prodi Akuntansi kelas karyawan. Saya akan menjawab soal UAS Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu implementasi knowledge management adalah suatu proses menciptakan, mendokumentasikan, serta memperbaharui pengetahuan dalam organisasi yang didukung oleh pilar-pilar utama seperti leadership dan teknologi sehingga menjadi budaya sharing knowledge di perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengimplementasian knowledge management yaitu ITCP atau Indonesia Technical Cooperation Programmer yang dikembangkan oleh Sekretariat Kabinet yang bertujuan untuk memberikan informasi dan keahlian ke antar negara Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Aktivitas ITCP ini meliputi pelatihan dan pertemuan antar kelompok melingkupi area pertanian, pendidikan, informasi, dan sumber alam. Peserta ITCP ini tersebar ke 90 negara dengan jumlah peserta melebihi 4.000 orang. Kekurangan dari proyek ITCP ini adalah seperti bagaimana menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan, bagaimana cara mencari dan menentukan pakar yang kompeten di bidangnya, dan bagaimana cara mengklasifikasikan laporan proyek agar berguna bagi negara lain. Kemudian Sekretariat Kabinet memutuskan untuk menggunakan aplikasi berbasis web agar mempermudah peserta dalam memantau hasil laporan proyek serta agenda pertemuan, dan peserta dapat mengusulkan pelatihan yang dibutuhkan. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bisnis intelligence dan bisnis analis berjanji untuk memberikan informasi yang benar kepada para pembuat keputusan dan alat analis membantu memahami informasi dengan cepat dan mengambil tindakan. Ada 6 fungsi analis yang diberikan bisnis intelligence untuk mencapai tujuan ini, seperti laporan produksi yang telah ditentukan sebelumnya, laporan yang digerakkan oleh parameter, dashboard dan kartu skor, permintaan dan pencarian khusus, kemampuan untuk menelusuri, dan kemampuan untuk memodelkan skenario dan membuat perkiraan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu yang pertama ada metode SLDC. Metode ini paling tradisional. Metode ini digunakan untuk pembangunan sistem informasi. Selanjutnya ada metode waterfall. Metode ini paling tua dan paling sederhana. Metode ini tuh cocok untuk pengembangan sistem yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada metode prototype. Prototype ini yaitu pengembangan sistem dari requirement yang diubah menjadi sistem kerja yang digunakan secara terus-menerus, lalu diperbaiki dengan menggunakan kerjasama antara user dan analis. Selanjutnya adalah metode RAD. Metode RAD ini adalah penggabungan dari beberapa metode atau teknik terstruktur. Metode ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan user dan pengembangan sistem informasi. Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap perencanaan seperti kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan teknis, dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Yang pertama itu ada ukuran dan batas proyek, di mana semakin besar ukuran suatu proyek, maka semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Selanjutnya yaitu penguasaan teknologi, di mana semakin tinggi keahlian anggota proyek dalam menggunakan teknologi, maka semakin kecil resiko yang akan dihadapi. Dan yang terakhir adalah struktur proyek, merupakan dimensi yang paling kritikal. Sebuah proyek dikatakan terstruktur apabila target output yang dihasilkan tidak berubah sejalan dengan dinamika lingkungan di mana sistem informasi tersebut berada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.